Dan Pemprov DKI Jakarta resmi memperpanjang PSBB transisi hingga 14 hari mendatang. Lalu apa pertimbangan dan apa saja aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB transisi perpanjangan menuju ke new normal? Untuk membahasnya kami bergabung langsung dengan Wagub DKI Jakarta Ariza Patria. Bang Riza Patria, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riza Patria, sebenarnya sejauh ini apa pertimbangannya akhirnya keputusannya adalah untuk memperpanjang masa PSBB transisi hingga 16 Juli 2020? Ya, jadi yang pertama dari kami gugus tugas pusat dan kami di DKI khususnya dan juga didukung oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu terus melakukan kajian, analisa, dan data-data yang kami ambil itu setidaknya dimungkinkan terjadi pelonggaran atau perpanjangan disebabkan karena satu, ada pendekatan atau angka-angka yang kita terkait angka epidemiologi itu turunnya rasio positif, suspek dan kematian itu skornya 75. Kemudian kesehatan publik jumlah tes, tracing yang terus kami tingkatkan, bahkan jumlahnya kita yang terbaik nih Mbak Afi 238.796. WHO mensarankan setidaknya itu 10.000 per 1 juta. Jadi Jakarta ini termasuk provinsi yang terbanyak melakukan testing di berbagai titik. Kemudian juga proporsi cuci tangan bertambah dan ini kita dukung juga berbagai upaya di tempat-tempat unit kegiatan kita perbanyak terus. Wastafel cuci tangan dengan sabun, penggunaan masker juga terus meningkat. Bahkan Pemprov DKI Jakarta Pak Gubernur menyediakan tidak kurang dari 20 juta masker yang kami bagikan ke tidak kurang dari 10,6 penduduk atau warga Jakarta. Kemudian proporsi menjaga jarak juga terus kita tingkatkan dengan mengatur traffic light, pembatasan-pembatasan di setiap unit kegiatan. Kemudian fasilitas kesehatan juga terus kita tingkatkan, rumah sakit rujukan sudah siap 67 rumah sakit, kemudian tempat tidur sudah 4.556, ruang ICU juga sudah 659, bahkan rumah sakit lainnya sudah 190 jumlahnya. Bahkan dokter, tenaga kesehatan di rumah sakit tidak kurang dari 25.062 ya tenaga kesehatan mulai dokter sampai perawat dan sebagainya. Kemudian di puskesmas jumlahnya 5.198. Juga logistik, APD, masker, dan lain-lain. Prinsipnya terus kita upayakan peningkatan sehingga diambil kesimpulan, alhamdulillah hasilnya cukup baik, skor totalnya jadi 71. Jadi kami sepakat, Pak Gubernur tadi memimpin rapat evaluasi, berdasarkan pendekatan dan seluruh kajian analisa dengan berbagai pihak, kita putuskan untuk terus memperpanjang PSBB masa transisi 1 sampai 14 hari ke depan. Itu artinya apa? Pelonggaran-pelonggaran yang berlaku di PSBB masa pertama sebesar 50% terus kita lanjutkan. Kemudian dulu ada rencana, ada pelonggaran-pelonggaran di fase kedua, ini terus kita akan lakukan kajian dalam 1-2 hari. Ada kemungkinan nanti unit-unit kegiatan yang sebelumnya belum dibuka akan kami buka. Umpamanya tempat gym, olahraga yang indoor itu yang sebelum dibuka bisa dibuka. Umpamanya bioskop yang sebelum dibuka akan dibuka di PSBB masa transisi 1 di fase 2. Betul. Kemudian juga umpamanya pasar yang tadinya ganjil genap, tadi sebagaimana disampaikan Pak Gubernur akan dibuka. Jadi sekali lagi kami meneruskan PSBB fase 1, tapi juga kami akan melakukan pelonggaran di beberapa unit kegiatan, tapi tidak semua. Kenapa demikian? Karena memang masih masa transisi dan kita ingin memastikan bahwa kurva-kurva akan terus turun. Bang Riza Patria, jadi kan kalau ada penjelasan, ya kami mendengarkan penjelasan Anda sebenarnya confident levelnya atau kepercayaan diri dari Pemprov DKI cukup tinggi. Sementara ada orang yang melihat, loh kok masa transisinya diperpanjang lagi? Apakah ada evaluasi yang mana yang harus dibenahi gitu? Ya jadi begini, pilihannya kan ada 3. Pilihan pertama kalau memang nilainya luar biasa, ya kan, itu memasuki masa sehat, aman, produktif atau sering dikenal di dunia new normal. Pilihan kedua adalah seperti sekarang, tetap memperpanjang masa transisi. Pilihan ketiga kami menggunakan emergency break policy, itu kembali ke PSBB sebelumnya. Dari 3 pilihan, maka pilihan yang terbaik adalah memperpanjang masa transisi. Sampai kami yakin bahwa seluruh warga Jakarta menjadikan menggunakan masker,
cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, tidak kerumunan menjadi satu kebutuhan. Tidak hanya dirasa sebagai satu kewajiban atau terpaksa, tapi memang menjadi kebutuhan, menjadi bagian dari lifestyle atau hidupnya masing-masing. Itu yang kami ingin tanamkan. Makanya di PSBB fase 1 ini, masa transisi, kami terus memperpanjang. Alhamdulillah di Jakarta, Mbak Afi, cukup baik warganya. Kita lihat sekalipun ada pelonggaran, katakanlah di mall, ternyata pelonggaran yang kami berikan sampai 50%, ternyata tidak sampai 50%. Kenapa demikian? Karena masyarakat masih meyakini, sebagaimana himbauan kami, bahwa tempat yang terbaik dalam suasana seperti ini tetap berada di rumah, begitu. Begitu juga unit-unit kegiatan lainnya, beribadah, kemudian kantor juga diatur 50%, tapi banyak juga kantor tidak sampai 50%, ada cara lain bekerja dengan cara jarak jauh, dengan cara online, dan sebagainya. Begitu juga tempat-tempat rekreasi yang sudah kami buka sampai 50% atau 30%, ternyata pengunjungnya baru 10-20%. Jadi demikian, ini berarti apa? Berarti ada kesadaran di masyarakat bahwa memang kita yakini COVID-19 ini masih ada di lingkungan kita, tapi cara yang terbaik adalah tetap berada di rumah. Sambil kita memastikan dan membiasakan seluruh warga untuk terus melaksanakan protokol COVID dengan baik. Baik, Bang Riza Patria, kita harus jeda, nanti berikutnya akan kita bahas soal hari ini data dari gugus tugas, data penambahan kasus positif di DKI Jakarta ini tertinggi, sebanyak 217 kasus, totalnya 11.637 kasus di DKI sendiri saja. Apakah juga ini yang menjadi pertimbangan? Apa tanggapan Anda dari angka dan data hari ini? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan data per hari ini dari konferensi pers gugus tugas. Penambahan kasus positif di DKI tertinggi lagi, 217 kasus dengan total 11.637 untuk DKI sendiri saja. Apakah ini juga angka-angka ini menjadi pertimbangan perpanjangan masa PSBB transisi ini, Bang Riza? Ya, memang angkanya belum membaik, tapi sekali lagi, kenapa angkanya dalam seminggu ini ada peningkatan, bahkan mungkin kalau dicek dari belakang itu tidak kurang dari 2 minggu terakhir. Sebetulnya angka ini ada peningkatan di DKI disebabkan karena memang jumlah testing kami meningkat. Jadi kalau testing semakin meningkat, maka tentu ada penerimaan yang terpapar virus corona. Jadi tadi saya bilang ada 238 ya, yang positif itu sebesar 8.326 yang reaktif nih. Tapi yang non reaktif itu 230.470. Nah, lihat persentasenya. Persentasenya cuma 2-3% sebetulnya yang positif gitu loh. Yang negatif sisanya berarti 98%. Jadi sekali lagi, sekalipun ada peningkatan, tapi harus dibandingkan dengan berapa yang sembuh, kemudian berapa yang negatif. Sekali lagi, di beberapa provinsi kita harus lihat setiap provinsi atau kota, mana provinsi kota yang paling gencar melaksanakan testing. Ternyata Jakarta melakukan testing. Memang angkanya nominalnya meningkat, tapi presentasi tetap kecil gitu loh dari jumlah yang ditesting. Jadi sekali lagi memang beberapa provinsi atau kota ada khawatiran, ini semakin banyak testing, jangan-jangan semakin kelihatan yang kena virus. Nah, Pak Gubernur, kami mengambil kebijakan, kami lebih penting memastikan untuk dapat menemukan atau mengidentifikasi siapa yang terpapar virus corona dalam rangka pencegahan dan penanganannya. Jadi kalau angkanya kecil, Mbak Afi, jangan disangka tidak ada terpapar virus corona. Bisa jadi tidak menular, bisa jadi memang ada sekitar kita, cuma karena tidak di-testing tidak ketahuan. Nah, yang kami lakukan adalah memperbanyak, dan ini kami mendapat apresiasi dari gugus pusat dan pemerintah pusat dan juga WHO bahwa Jakarta termasuk provinsi yang baik dalam rangka melakukan testing, tracing, dan treatment.